Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas 3 yang Papa Uji banggakan. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu lagi di pelajaran agama Islam, masih mengisahkan tentang cerita Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan di minggu yang lalu Papa Uji sudah menerangkan bahwa ada beberapa pejabat-pejabat ya di negara Mesir, terutama ibu-ibu yang menggosipkan bahwa Siti Zulaiha sebagai ibu angkat daripada Nabi Yusuf suka dengan Nabi Yusuf alaihissalam, yang akhirnya diundang dan mereka pun akhirnya malu bukan kepalang karena terpesona oleh ketampanan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Atas kejadian itu ternyata berita miring tentang Nabi Yusuf pun semakin gencar, ya, sehingga pihak kerajaan semakin gerah, yang akhirnya Nabi Yusuf pun dituduh telah memotong-motong tangan-tangan ibu-ibu para pejabat yang ketika berkunjung ke rumahnya Siti Zulaiha, yang pada akhirnya untuk tidak terjadi berita-berita yang menggemparkan atau berita-berita yang menjelekan kerajaan Mesir, akhirnya Nabi Yusuf pun dicekal dan dipenjarakan, ya. Padahal Nabi Yusuf tidak bersalah sama sekali, namun Nabi Yusuf menerima dengan ikhlas, dan itu adalah jalan terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di dalam penjara Nabi Yusuf berdakwah kepada orang-orang yang ada di penjara, sehingga banyak sekali orang-orang yang bersimpati kepada Nabi Yusuf dan mengikuti ajaran daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf adalah beliau pandai menakwilkan mimpi. Terbukti ada dua orang, ya, pegawai kerajaan yang dituduh meracuni seorang raja, ya. Yang pertama adalah dia adalah seorang pelayan pemberi minum raja, kemudian yang kedua adalah pembawa makanan, ya, pembawa makanan untuk melayani raja itu, ya. Dikisahkan mereka masuk penjara dan mereka bermimpi, ya, dua-duanya. Mimpi yang pertama, yaitu yang suka membawa minuman kepada raja, dia kembali membawakan minuman kepada raja itu sendiri. Tetapi yang sering membawakan makanan, dia malah bermimpi dia membawa makanan di atas kepalanya dengan baki makanan, dan ketika dia sedang membawa itu ternyata makanan itu dipatuk oleh burung-burung, makanannya diambil. Dan cerita itu disampaikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf menjawab bahwa orang yang memberikan minuman kepada rajanya atau sang raja, dia akan dibebaskan dan kembali bekerja. Sementara orang yang pelayan yang membantu atau suka memberikan makanan, dia akan dihukum gantung, ya, dia akan dipancung, ya, sesuai dengan kesalahannya. Dan terbukti setelah penyelidikan, dua orang itu pun dipanggil, dan yang dipanggil ternyata yang membawa makanan itu, dan dia akhirnya dipancung, dibunuh karena kesalahannya. Dan yang membawa minuman itu akhirnya dibebaskan. Sebelum dibebaskan, dia berterima kasih kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf menitip pesan kepada si pembawa baki itu, pembawa minuman itu, agar bercerita
tentang keadaannya di penjara, yang di penjara dengan tidak ada kesalahan, dan di penjaranya tidak ada batas waktu, sehingga Nabi Yusuf mengadukan supaya raja memberi pertimbangan. Ya. Akhirnya keluarlah si pembantu itu dan dia terbebas dan kembali melayani raja. Suatu hari raja bermimpi, ya, dia bermimpi melihat sapi yang kurus, ya, sapi yang mimpi sapi 7 sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh sapi yang kurus-kurus. Ya, raja itu sibuk, ya, menceritakan kepada ahli nujum, ya, penasehat-penasehatnya, dan ternyata penasehatnya tidak sanggup untuk memberikan solusi. Dan si pemberi minuman pelayan itu yang dibebaskan itu bercerita bahwa dia pernah bermimpi dan ditakwilkan mimpinya oleh Yusuf. Akhirnya Yusuf pun dipanggil oleh raja dan dia disuruh untuk mentakwilkan atau mengartikan mimpi itu. Kata Nabi Yusuf, wahai raja, akan datang masa di mana 7 tahun akan terjadi panen yang sangat melimpah, ya. 7 tahun melimpah semua, pertanian dan sebagainya melimpah. Tetapi 7 tahun yang akan datang terjadi kemarau yang sangat panjang, sehingga semua persediaan makanan akan habis. Untuk menghadapi itu semua, akhirnya raja mengangkat Yusuf, dibebaskan dan diangkat menjadi bendahara raja untuk menyiapkan segala sesuatu ketika datang musim kemarau. Ya, akhirnya Nabi Yusuf pun yang tadinya dihinakan, ya, dituduh berbuat yang tidak-tidak, oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatnya dan menjadi seorang pembesar di negara Mesir, ya. Itu ya anak-anak, subhanallah, ya. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan takut, ya, pasti akan mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti akan kita lanjutkan lagi, nah, ya, atau barangkali nanti kalian membaca lagi, dibaca selengkapnya, supaya memang cerita Nabi Yusuf ini sangat panjang sekali, nah, ya, dan menarik untuk kita ambil hikmahnya dan teladannya. Itu saja mungkin dari Papa Oji, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.